Baik, untuk materi selanjutnya ini tidak jauh berbeda dari visi misi yang kita pegang, karena memang materinya membangun keulamaan berbasis intelektualisme Syekh Thohir bin Asyur dan Ibnu Khaldun sebagai role model, yang akan disampaikan oleh Kang Ardi. Waktu dan tempat kami aturkan. Yang saya hormati dan saya banggakan dan saya muliakan sahabat saya Mustasyar, masuk Mustasyar PCI juga. Kemudian beliau terusan tempat cerita pendiri juga berarti. Pendiri ya. Enggak, muassis. Iya benar. Muassis lah. Oh. Enggak, beliau penggagas plus pendiri. Karena kita bareng-bareng kita dirikan PC ini, maka tadi sempat disebutkan beliau kita bertahan. Kemudian yang saya hormati ketua pembicara sebelum ketua narasumber juga yang luar biasa dari warga Nahdiyat, mewakili Fatayat, nanti akan berbicara tentang Fatayat NU dan apa namanya perannya. Kemudian ketua Rais Surya, nggak ada ya, para Surya. Oh, udah balik ke Kang Ahya, Kang Idris, Kang Tamam, Kang Henry, Kang Ansori, kemudian Tanfidia, Kang Amin, dan semuanya, dan warga Nahdien serta warga Nahdiyat yang saya cintai dan saya banggakan. Materinya sebenarnya sudah selesai, sudah dibahas semuanya sama Gus Dubes sama Kang Amin. Saya sisa-sisa saja pembahasannya tentang Syekh Thohir bin Asyur, tetapi dari sisi keulamaan dan keintelektualisme. Sebenarnya intelektualisme itu nounnya apa itu? Sehingga kan keulamaan, ulama itu noun. Kemudian keintelektualisman atau keintelektualan, yang mana? Keintelektualisman berarti. Intelektualan, nounnya intelektual, keintelektualan. Tadi sudah tahdidul mustawa sama Bang Amin. Oh belum selesai. Penting mungkin saya sempat berpikir dari dua variabel kata intelektualisme dan ulama. Kemudian saya berpikir lagi karena judulnya tentang Syekh Thohir bin Asyur, apa ini hubungannya dengan Syekh Thohir bin Asyur? Ya kan? Sehingga kira-kira apa yang bisa kita ambil untuk menjadi sebuah inspirasi kita sebagai warga Nahdien, terutama PCI NU Tunisia, karena kita ada di Tunisia, ya kan? Saya dapatkan dua makna itu, ulama dan intelektualisme itu ada di Syekh Thohir bin Asyur, dua-duanya. Ya, dan ini yang sangat jarang. Ini yang sangat jarang. Begitu juga di Ibnu Khaldun. Tapi kalau Ibnu Khaldun mungkin apa namanya sudah sering banget dibahas sama Gus Dubes ya. Saya berangkat dari Syekh Thohir bin Asyur yang mempunyai dua karakter ini. Sebenarnya kalau dari dua variabel ini, kalau saya mencoba untuk berpikir dan melakukan sebuah studi empiris, atau bahasa mantiknya itu al-hasr al-istiqra'i. Jadi coba membagi manusia atau golongan-golongan dari kita ini akan, dari dua variabel ini akan menjadi berapa pembagiannya. Saya bagi untuk sementara, saya dapat menjadi 4. Yang pertama adalah ulama. Ulama saja tapi tidak intelek. Kan tadi sudah dibedakan kan, intelek itu adalah orang yang paham secara sederhananya, orang yang paham tentang keilmuan modern. Kalau ulama turaf. Jadi ada ulama saja. Yang kedua ada intelek saja. Kalau intelek saja tanpa ada ulama itu sebenarnya nggak masuk kepada ranah kita.
warga Nahdien itu nggak ada kita punya intelek saja tanpa ulama, nggak ada, karena Nahdlatul Ulama. Jadi warga Nahdien itu walaupun intelek tapi dia harus tahu agama minimal. Jadi bukan ulama yang intelek. Yang kedua adalah ulama yang bukan ulama, intelek yang tahu agama. Saya ingin membedakan antara ulama yang intelek dengan intelek yang tahu agama. Ini mungkin pernah dengar juga kita yang santri pondok dulu ya, di pondok ya. Jadilah kalian ulama yang intelek, jangan intelek yang tahu agama. Tapi jadi ada dua tadi, ulama saja, kemudian intelek saja, walaupun itu nggak masuk kepada kita. Yang ketiga adalah ulama yang intelek. Nah ini yang susah. Dan yang keempat adalah intelek yang tahu agama. Ini namanya al-hasra istiqra'i. Ini qabil linikosh, bisa didiskusikan, bisa diprotes. Karena bentuknya istiqra. Istiqra itu pengamatan apa yang ada di lapangan secara empiris. Nah, maka kita mencoba untuk apa sih kira-kira kita pingin ke Indonesia itu ciri khasnya PCINU itu apa? Kira-kira kita akan menjadi seperti apa? Kalau dibahasakan di dalam judul itu Syekh Tahir bin Asyur sebagai role model. Saya juga kalau Tahdidul Mustawa tadi role model saya pelajari lagi nih, role model itu sebenarnya apa? Simpelnya role model adalah panutan. Role model adalah tauladan. Role model adalah qudwah atau uswah, akan menjadi yang kita bisa contoh cara berpikirnya, keilmuannya, perilakunya, segalanya. Nah makanya kita ini PCINU ini harus ketika ke Indonesia nanti untuk menghadapi tantangan yang luar biasa, yang kita harus menjadi ulama yang intelek. Contohnya siapa? Syekh Tahir bin Asyur. Syekh Tahir bin Asyur ini salah satu selain ulama yang intelek, tapi juga ulama yang intelek yang satu-satunya, yang tidak ada yang tidak farid itu, farid itu tidak ada yang menyamai. Nah ini lebih susah lagi. Jadi di atasnya ulama yang intelek kalau saya menghargai. Kenapa? Karena beliau seseorang, kalau bahasanya Bang Amin tadi, orang yang inovatif, sangat inovatif. Beliau itu seluruh karya-karyanya mulai dari Tahrir wa Tanwir, Maqasid Syariah, Usulun Nidham al-Ijtima'i, Nadharul Fasih, semua keilmuan beliau mempunyai karya, tetapi tidak ada ulama sebelumnya yang berkarya seperti itu. Ada sesuatu idhofah, ada sesuatu tambahan, ada sesuatu inovasi yang baru sesuai dengan zamannya. Tapi Syekh Tahir bin Asyur ini beliau sudah wafat. Artinya sebenarnya kalau saya boleh bilang, kita cuma ingin menunggu Syekh Tahir bin Asyur zaman sekarang. Tapi pastinya lebih bagus lagi, lebih bagus dari beliau yang diharapkan, dan sesuai dengan zamannya. Beliau beristiad untuk zamannya. Beliau melahirkan Maqasid, sampai dijuluki dengan Bapak Maqasid. Setelah berapa tahun setelah Imam Syatibi yang mempunyai teori-teori masih, tapi belum jadi sebuah keilmuan, beliau memunculkan satu keilmuan baru, Maqasid Syariah. Ini sebenarnya yang paling mahal, yang tidak ada di negara-negara lain. Di Indonesia juga belum ada tahu Maqasid Syariah. Ya walaupun mungkin sudah mulai dari kalangan ini, tapi belum marak, belum banyak yang menguasai secara detail. Walaupun Maqasid Syariah ini sebenarnya sudah ada dari zamannya Nabi, itu ada, tapi dimunculkannya adalah zaman Syekh Tahir bin Asyur. Kenapa kira-kira? Karena memang tantangan zaman, karena zamannya sudah berubah. Kita memang membutuhkan itu. Kalau bahasanya Gus tadi, intelek itu kan dibutuhkannya sekarang memang. Ya mungkin harusnya dari dulu. Tetapi kata-kata modern itu, kalau bahasanya modern itu kan dari tahun 1800 sampai 1600 sampai 1950 pertengahan. Nah, kesininya sudah kontemporer. Itu adalah masa-masa perubahan segalanya. Peradaban itu berubah. Segala sesuatu banyak berubah, banyak nawazil, banyak fenomena-fenomena. Itu semuanya dijawab dengan Syekh Tahir bin Asyur menciptakan sebuah teori yang mana nanti ke depannya siapapun ulamanya akan bersandar kepada teori ini untuk
menyelesaikan solusi-solusi yang ada. Simpelnya kalau Syekh Tahir bin Asyir itu adalah seorang mujtahid, karena banyak sekali fatwa-fatwanya, ada sampai bukunya itu fatwa, itu ada banyak sekali fatwa-fatwa beliau yang yang memang benar-benar menjadi solusi, yang kelihatannya berbeda dengan ulama-ulama dulu, dan berani bukan berarti ngawur, tapi berani dengan landasan yang jelas, berani dengan ijtihad yang sudah benar-benar istifragul wusa' au badlul juhad, mengeluarkan seluruh kemampuan yang ada, ilmunya, kemudian beliau beristihad. Fatwa-fatwanya banyak sekali. Apakah kita pulang harus menjadi seorang mufti? Enggak juga. Tapi setidaknya maqasid syariah ini beliau buat untuk kita, untuk bisa menjadi apapun bidang kita, tapi maqasidi. Sekarang sudah ada mufassir atau tafsir maqasidi, ya, sudah ada al-aql al-maqasidi. Bahkan politik pun menggunakan maqasid bisa. Nanti ada yang bergerak di dunia politik tapi dia maqasidi. Ada seorang pengusaha maqasidi. Tijarah itu semuanya maqasidi, ya kan? Jadi maqasid itu sekarang sudah menjadi cara berpikir, cara pandang. Maka disebut al-aql al-maqasidi, atau an-nadhar al-maqasidi, al-ab'ad al-maqasidiyah, sampai qiraah saja, qiraah maqasidiyah. Ini maqasid, kata maqasid itu bukan hal yang sederhana, tidak. Disinilah tempat kita memulai benar-benar memahami secara detail apa itu maqasid, dengan segala dawabitnya, dengan segala aliyatnya, atau bahasa kita berarti sistematisnya, supaya nggak sekedar maqasid tapi nggak paham maqasid itu. Ya. Mungkin itu sederhana saya, karena sudah malam juga dan masih ada pembicara selanjutnya. Kurang bijak kalau saya perpanjang, ya kan? Karena kita harus bagi-bagi waktu. Tapi pada intinya adalah, kalau tadi Bang Amin sudah menjabarkan, memotivasi kita semua untuk menjadi seorang yang nahdiyin, ya kan, yang berkiprah di dunia. Tetapi saya tekankan teman-teman, Tunis ini berbeda, ya. Syekh Tahir bin Asyir dengan Ibnu Khaldun itu dua-duanya produk zaitunah. Teman-teman ini rata-rata produk zaitunah, ya. Walaupun misalkan Robert di mana di 9 April, saya juga di 9 April, tenang Bet. Tetapi kita tetap aja zaituni. Kenapa? Ya, zaitunah itu tidak hanya dengan alma mater, tetapi apa bacaan kita, apa yang kita bisa ambil, itu juga bisa menjadi zaitun. Zaituni dengan makna yang lebih luas. Ya. Nah, dua ini produk zaitunah. Ya, sekali lagi, tapi dua-duanya tidak berangkat dari nol. Dua-duanya benar-benar ulama, urusnya dikuasai semua, tetapi lewat dari hanya sekedar ulama, lewat dari sekedar hanya menguasai turas, tapi beliau juga menguasai waka. Makanya nanti ada fiqhut tanzil. Wah, itu susah sekali itu. Fiqhut tanzil itu bagaimana kita memahami waka kita, ya kan, untuk bisa memberikan sebuah hukum. Itu kalau dalam ijtihad. Setidaknya kalau misalkan bukan dalam ijtihad, setidaknya persisnya contohnya seperti yang isu yang ini deh. Saya ingin ngobrol sedikit tentang isu pemuda-pemuda NU kita yang kemarin ke Israel misalkan. Kira-kira gimana? Kan itu perlu kita kaji. Mereka itu ulama-ulama. Saya bilang mungkin ulama, tetapi keintelektualannya masih dipertanyakan. Karena bagaimana bacaannya sampai mana? Di Tunis ini, di Zaitunah ini kita akan belajar namanya fiqhul iftiradi. Itu penting. Itu ada madahnya ada bahkan di kampus. Bagaimana kita memahami bukan cuman waka aja, tetapi kira-kira apa yang akan terjadi ke depannya. Itu fiqhul iftiradi itu asarnya atau pengaruhnya tidak hanya untuk ijtihad saja, setidaknya untuk berperilaku pun kita menggunakan fiqhul iftiradi. Wah, yang penting saya niatnya perdamaian, ternyata dijadikan propaganda, bikin gaduh, bikin sakit hati warga seluruh Indonesia. Ya, itu kalau buat saya, apa yang terjadi, beliau adalah kader-kader NU, ya, tidak mengurangi apa, tetapi kita belajar dari situ.
Oh, itulah arti daripada intelektual. Intelektual sekali lagi, fiqh waka, fiqh al-istiradi, fiqh aulawiyah. Penting juga tuh fiqh prioritas. Itu semuanya ada di maqasid itu. Bagaimana kita tahu mana prioritas utama, kedua, ketiga, makanya ada daruriyah, ada hajiyah, ada tahsiniyah. Semuanya itu seperti itu. Akan di dunia ini kita harus paham itu. Maka faqih di sini sebenarnya bukan untuk ijtihad saja. Kita mempunyai ilmu itu untuk berperilaku pun seperti itu. Berperilaku dalam segala bidang apa yang ada. Ya. Itu kemudian yang ketiga, Unis selain Syekh Darban secara keilmuannya, secara keintelektualnya, di sini juga sangat mendukung sekali kita untuk bisa tadi banyak bahasa. Bahasa Inggris, bahasa Perancis. Bahasa Perancisnya di sini aktif sekali. Orang ini kan teman-teman masih baru-baru nih. Kalau di sini 5 tahun nggak bisa bahasa Perancis, sebenarnya rugi. Orang sebenarnya kita nggak perlu juhud yang banyak. Orang kalau misalkan naik taksi atau naik apa, ya kan, bilang aja apa misalkan pergi kemana, belok kanan Agus, Adrowat, apa praktik semua. Mereka akan bermuamalah dengan kita itu bahasa Perancis. Orang kita aja sering selalu tiba-tiba diajak ngomong bahasa Perancis, dikira, ya kan? Cuman kan kita labes langsung kayak gitu aja kan, udah langsung seneng lihat. Tapi kalau kita mau memanfaatkan bi'ah atau lingkungan bahasa Perancis yang ada di Indonesia ini, itu sebenarnya sangat gampang, sangat ada di mana-mana. Jangan kadesh, combien, pasti dijawab. Sekongsan, misalnya apusan, croissant, itu semuanya sudah pakai bahasa Prancis lah itu. Jangan croissant. Nah, itu dong. Iya, bahasa Prancis itu kan. Bahasa Inggris pun seperti itu. Coba aja kalian pakai bahasa Inggris, bisa kadang-kadang beberapa akan melayani kita. Kalau kita di sini aja sudah tidak bisa memanfaatkan, di Indonesia susah loh. Kalian mau sama orang Indonesia tiba-tiba bahasa ini kan dilihat aneh, bener nggak? Tiba-tiba ke Indonesia, di lingkungan Indonesia kita pakai bahasa Prancis, langsung gaya banget atau tidak pandangannya. Tapi di sini enggak. Kalian keluar pakai bahasa Prancis, ya biasa aja, bahkan diladeni. Makanya bahasa, kesempatan kita untuk meningkat, apa untuk bisa berbahasa, ya. Kemudian nanti ada kursus-kursus, ada apa. Jadi benar-benar apa lingkungan yang ada di Indonesia ini, kita benar-benar bisa menjadi seorang yang ulama, yang intelek, itu sebenarnya sangat-sangat besar sekali. Mungkin itu saja teman-teman, lumayan panjang, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.